kelihatan nih. Okay. Ini seenggaknya kalau misalnya confirm jelek berarti harus di bawah 22 ini, jadi harus bikin lower low. Ini kan belum bikin. Kalau misalnya ketahan di sini ya bisa aja di sideways dulu kan. Iya. Oke. Oh ya, sekarang gini, kita balik nanya deh. Nah, dari sekian banyak saham, kira-kira Satriawan suka yang mana nih? Yang mungkin tadi kan pagi kamu ada rekomen kayak beberapa consumer. Nah, itu yang mana sih yang kira-kira misalnya ini catnya kayaknya bakalan bagus nih, ada potensi mau naik, yang mana nih? Ya, kalau misalnya dari sektoral sih kelihatannya yang masih kuat itu di call ya. Call itu kelihatannya masih kuat walaupun beberapa ya memang harus nunggu konfirmasi baru breakout lagi gitu ya, baru bagus lagi. Tapi seenggaknya itu masih di atas. Sementara yang kemarin breakout itu X non cyclical. Consumer, IDX non-cyclical ya, consumer. IDX consumer ya. Jadi IDX non-cyclical ini ya seperti tadi di awal saya bilang, jadi pas IHSG naik dia turun, pas IHSG turun dia malah naik gitu ya. Jadi ini sekarang lagi ngetes lagi yang tadinya jadi resisten sekarang jadi support di sekitar 66. Jadi ya hari ini tuh closingnya di 662, tapi kalau misalnya besok balik lagi nih oke lah, kita bisa anggapnya sebagai throwback jangka pendek lalu dia naik lagi gitu ya. Targetnya di 712. Jadi ini kelihatannya masih ada potensi untuk naik. Kecuali ya besok beberapa hari itu turunnya lumayan signifikan. Nah ini baru confirm batal gitu. Sementara sih hari ini masih oke lah gitu. Masih bisa dianggap sebagai koreksi sehat doang gitu. Karena naiknya kecepetan sih. Iya, IDX non-cyclical ini leadernya adalah Unilever ya teman-teman. The biggest market cap Unilever, pertama, kedua Sampurna, ketiga ICBP, dan keempat Cepin. Nah dari itu kan tiga ya udah nge-leading ya kemarin, kayak Unilever, Sampurna, sama ICBP-nya itu kan kemarin yang nge-leading. Nah iya nih Unilever-nya ini kan kemarin naiknya banyak, sekarang hari ini ada koreksi. Nah kalau kita misalnya mau beli nih karena ambil momentum untuk profit taking-nya ini pullback sehat, mungkin kira-kira masuk di berapa ya Wan? Ini kalau kita lihat ini sebenarnya kita expect ini cuma bikin double bottom. Kalau kita asumsi dari double bottom itu sebenarnya 4250 udah targetnya, dan bahkan ini lebih dari target gitu ya. Nah kalau misalnya nanti koreksi buy levelnya Nah itu level yang pertama ya di EMA 200 nya ya, itu juga di FIBO 38,2%-nya, itu di sekitar 4330 atau 43 ya, di level-level itu. Jadi itu levelnya kalau nggak pengen terlalu jauh dari level sekarang. Nextnya di level itu ya di 4940, dan itu level tertinggi selanjutnya itu di 14 Oktober 2021, itu di 5400 yang jadi resisten. Ya, di level-level resisten itu mungkin teman-teman boleh perhatikan untuk kalau misalnya sempat nyentuh di support berikutnya ya 4330 ya kalau misalnya mau beli ya. Nah itu profit taking di beberapa resisten tadi. Oke, ini ya untuk teman-teman kita sebenarnya ada buka kelas. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar lebih lanjut untuk technical, Satriawan akan memberikan insight-nya atau ngajar di kelas. Kita ada 2 kelas technical dari support dan resist. Ya sebenarnya market sekarang kita banyak sekali sih kebantu sama technical. Jadi kalau misalnya mau belajar lebih lanjut, nanti aku kasih kontak admin ya untuk dihubungin. Oke, nah terus tadi kan kamu bilang 2 sektor tadi ya. Jadi kalau miningnya nggak terlalu menarik ya Wan? Yang tadi yang ada Inco, Antam gitu kurang. Nikelnya ya itu masih belum, dalam artian itu memang turunnya udah lumayan gitu ya, tapi buyer-nya masih belum kelihatan gitu. Yang menarik itu cuma di level-levelnya aja sekarang. Levelnya udah menarik, tapi buyer-nya belum kelihatan gitu, masih seller and control. Jadi kita nungguin buyer yang muncul baru kita ikutan gitu. Oke. Jadi tunggu candle hijau gitu ya. Iya, hijau atau ya seenggaknya buyer-nya komit lah. Buyer-nya belum ada yang komit. Masih seller semua.
Oke, ini ada yang nanya, kalau buat trading plan saat market running jebol support langsung cut loss atau tunggu market close? Nah, ini pertanyaan yang paling banget nih kita ketemuin. Ya, ini saya jawab apa cerita jawab nih? Ya, kamu dulu lah. Ya, jadi kalau misalnya marketnya lagi begini ya, memang lebih aman begitu jebol support langsung cut gitu ya, karena ini sebenarnya sih emosional ya, dalam artian ini masih panic selling gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kita lihat ini levelnya udah nggak kuat tahan gitu ya udah langsung keluar aja gitu dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal gitu, dalam keadaan nggak panik, dalam keadaan nggak emosi marketnya, nah itu sebenarnya nungguin closing sih lebih tepat. Iya sih. Sekarang kalau panik memang kalau kita mikir lagi tahu ditimpukin orang. Ya antara kita action dulu atau nunggu. Ya kalau nunggu udah gitu sekarang ARB 7%. Tahu-tahu kalau udah ARB udah susah gitu. Properti sama konstruksi tadi secara sektoral masih belum ya Wan? Masih jelek ya. Tapi aku suka sih, tapi emang ini buat jangka panjang, nggak bisa cepet, bakalan lama. Ya bakalan lama sih. Dari properti biasanya yang paling aku suka tuh CTRA, BSTE, Sumarekon. Dan yang kecil-kecilnya MDLN sama APLN, ASRI biasanya. Cuman ini kalau secara sektoral belum, apalagi kalau lagi kayak gini kebakaran. Tapi kemarin mulai ada foreign flow sih di Sumarekon ya. Itu udah ada indikasi lumayan sih, karena biasanya habis commodity rally propertinya jalan sih. Tapi mungkin market kayak begini turun dalam-dalam, fokus ke blue chip dulu mungkin ya, kayak banking kayak tadi, banking naik dulu, abis itu mungkin diikutin yang lain. Nah, oh ya, kita belum lihat nih Telco tadi kalau nggak salah Telkomnya hijau deh. Oh, sempet hijau, tapi akhirnya tutupnya merah lagi. Iya. Ya, Telkom kurang lebih sama kayak indeks ya, tapi ini masih di atas sama 200. Jadi waktu itu turunnya masih ketahan di atas sama 200. Nextnya itu menjadi level supportnya di 42 sampai 4000 untuk Telkomnya tuh. Jadi level-level itu, ini ya memang nggak jelek, tapi ya nggak bagus juga gitu. Dan market kan ini sebenarnya kalau kita lihat dari awal tahun atau dari tahun kemarin ya, itu gerakannya Telkom tuh mix to up aja gitu. Dalam artian naiknya dikit tapi konsisten gitu. Iya. Nggak kayak Info, Antam gitu ya, naik sekali naik berapa puluh persen gitu ya. Kalau Telkom itu naik tapi naiknya sedikit tapi konsisten gitu. Nah, beberapa hari ini kan dibuangin ya. Jadi untuk levelnya itu pertama 42, nextnya di 4000 atau di 4080 EMA 200-nya. Oke. Jadi aku sih nggak terlalu suka Telkom sih, soalnya nggak seru gitu. Kayak kalau mau sekalian beli ya yang naiknya lumayan tinggi, mungkin kayak mining, kayak itu lebih asik ya. Nah terus kalau dari yang tadi jagoan lu apa nih? Kalau kayak akhir tahun lalu kan BNI nih, wah nih jagoan nih, ternyata bener kan proven, bener-bener naiknya lumayan. Jagoannya apa sekarang? Ada jagoannya? Sementara sih yang kelihatannya mau nyusul Unilever ya. Ini pertama Mayora hari ini diturunin, tapi ini ya semoga ini cuma false break doang. Sebentar kalau kita besok balik lagi di atas 1760, 1750 sih masih oke. Ya either ini cup with handle atau double bottom, itu arahnya ke 2070. Ya nextnya saya pikir sih setelah Unilever nih bisa lah si Mayora ngikutin gitu ya. Lalu yang belum naik tapi kelihatannya lagi bikin bottoming gitu ya, antara Cepin sama Java. Ini beneran bottoming atau enggak gitu ya. Ini Cepinnya hari ini jelek, Javanya juga sama. Jadi masih di bawah ini. Kita expect ini bisa bikin divergence ya. Kalau misalnya koreksi lagi bisa masuk di berapa? Kalau misalnya mau buying-nya itu di 1330 atau di 1300-an lah ya. Walaupun confirmnya itu baru bagus di 1430 untuk Javanya. Jadi break level itu baru confirm bagus. Ya, kalau misalnya ini benar-benar bikin bullish divergence untuk Javanya, nextnya reboundnya itu harus tes di 1480, break level itu baru 1600. Oke. Berarti itu beberapa yang menarik ya.
Oh, terus kalau bank tadi yang calon kayak BNI nggak ada nih? Mandiri. Ya kalau untuk 4 banks itu 3 lah. 3 itu memang lagi menunggu di support. Jadi supportnya itu memang harus confirm dulu itu nahan gitu ya. Baru confirm bagus gitu ya. Ini udah selesai turunnya, baru lanjut lagi. Sementara yang lainnya enggak sih. Dan BCA itu yang paling jelek. Jadi BCA itu harus di atas level berapa tadi? Di atas level 76 baru ngebatalin ini level topnya. Sementara kalau nggak bisa balik lagi di atas 76 itu arahnya ke 69 BCA. Jadi agak jelek nih BCA-nya. Oke nih, dari tadi banyak yang nanya PSKT. PSKT ini susah dicek pakai technical. Ya. Turunnya PSKT, volumenya makin habis. Turun volumenya nggak ada. Iya, volumenya nggak ada. Itu aneh gitu loh. Kayak ada yang nurunin. 6%, 5% gitu. Iya, ya. tapi aneh ya, maksudnya yang beli pasti males lah ya. Kalau aku juga ya udah nanti aja tunggu rame. Walaupun kita masih nyimpen ya. Soalnya disayang-sayang dari kemarin berapa kali 130, 135 nggak dijual. Karena kan pikir nanti aja tunggu beggar gitu loh. Ternyata dia malah turun. Tapi turun, yang aku heran setiap hari turun volumenya tuh makin habis gitu. Tapi walaupun makin habis, yang jualan tuh tetap kayak sengaja buka-buka diturunin. Nah ini gimana nih kalau lihat begini? Ya, kalau ini berarti levelnya yang jadi resistor yang tadi jadi support itu di 70, 71. Jadi itu harus balik lagi di atas level itu baru bagus. Sementara kalau nggak bisa balik lagi ke level itu, berarti next-nya ya arahnya ke 50 ini PSKT. Iya, cuman volumenya emang. Iya, volumenya emang tipis. Iya, Dan volumenya. ini udah oversold banget. Kayak orang yang jualan juga udah nggak ada barang atau apa nih, yang jualan paling kena for sale atau memang udah stres berjualan kali.